Di dunia ini, hanya Jawa Barat yang mempunyai jalan merah Merona. Kalau tidak percaya, coba searching dan tunjukkan di kolom komentar di bawah ini jika ada yang memiliki jalan merah Merona selain daripada Jawa Barat. Dan ternyata Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi memberikan list merah di pinggir jalan Jawa Barat. Bukan soal keindahan saja, tetapi mempunyai beberapa fungsi. Di antara lain, ia berfungsi sebagai marka jalan, di mana orang-orang yang berkendaraan dengan adanya cat merah di pinggiran jalan, maka cat merah ini akan memandunya untuk tidak keluar jalur. Apatah lagi Jawa Barat dikenal banyak mempunyai tikungan tajam. Selain daripada marka jalan, maka ia juga sangat berfungsi untuk pejalan kaki. Pejalan kaki bisa menggunakan lajur merah ini. Fungsi yang ketiga, mengurangi kecelakaan. Di mana cat-cat merah ini, ketika ada pasir-pasir yang berhamburan di jalan, maka tentu yang lebih dahulu tertutup adalah yang list warna merah. Sehingga ketika ada orang yang berkendara melihat cat-cat merah di pinggiran jalan tertutup, maka ia perlu hati-hati. Untuk itu, sejenak mari kita saksikan indahnya jalan di Jawa Barat yang penuh merah merona. Saya juga menyampaikan terima kasih pada seluruh petugas yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak melaksanakan sholat id bersama keluarga, tidak melaksanakan takbiran bersama keluarga, tidak kumpul hidup santai bersama keluarga, tetapi melaksanakan tugas-tugas sebagai aparat negara. Ada yang bertugas masih di jalan, ada yang bertugas menjadi sniper, menjaga tiap titik strategik agar terbebas dari berbagai bentuk gangguan keamanan. Ada yang bertugas mengatur lalu lintas, tidak pernah berhenti. Ada yang bertugas jaga di puskesmas, di rumah sakit. Ada yang bertugas siaga memadamkan api, petugas pemadam kebakaran. Ada yang bertugas memantau pergerakan arus listrik, arus air, bahwa kita harus menyadari sesuatu yang kita nikmati itu dinikmati di atas pengorbanan banyak orang. Kita mendapat cahaya listrik, ada orang yang jaga genset, ada orang yang jaga turbin, ada orang yang jaga pembangkit listrik tenaga batu bara, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya yang bertugas dalam setiap waktu menjaga kita. Kita menikmati air dari aliran pipa air bersih, ada petugas yang menjaga arus airnya. Kemudian kita bisa tenang di rumah, nyaman. Ada orang yang menjaga lingkungan kita, ada para security yang menjaga. Untuk itu tidak ada orang yang bisa hidup sendiri tanpa orang lain dalam dunia kehidupan modern. Kecuali dalam kehidupan tradisi, orang bisa hidup di hutan tanpa bantuan siapapun. Untuk itu mari kita belajar untuk menghargai pengorbanan orang lain. Pada saat listrik mati, itu ada orang yang mempertaruhkan jiwanya untuk naik ke tiang listrik yang sangat tinggi, bergelantungan di antara kabel. Untuk apa? Untuk menghidupkan kembali listrik yang mengalami gangguan, kabelnya putus atau mengalami konsleting. Untuk itu, marilah kita menjadi warga yang bersyukur kepada Allah dengan cara menghormati orang yang berkorban bagi kita. Saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf pada seluruh warga Jawa Barat apabila ada yang meninggal tak mampu membeli kain kafan, apabila ada anak-anak yang sekolah tak mampu beli baju dan sepatu, apabila masih ada rumah yang tidak bisa makan karena kehabisan beras, apabila ada orang yang terjatuh karena jalannya bolong,
Apabila ada petani yang menjerit karena jaringan irigasinya belum tersalurkan dan pupuknya tidak didapatkan. Apabila ada orang yang merintih di rumah sakit karena melahirkan tak mampu membayar biaya sesar dan pengobatan. Apabila ada orang yang sampai napas terakhirnya negara tidak hadir untuk mengobatinya, saya sampaikan permohonan maaf pada seluruh warga Jabar atas kekeliruan kelemahan kami, dan kami mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan layanan terbaik bagi kepentingan masyarakat. Dan kami berjanji, berkomitmen untuk terus melakukan perubahan, memperbaiki diri, terus mengurangi tidur kami untuk terus memberikan layanan, menggerakkan birokrasi, menggerakkan mesin keuangan, menggerakkan pelayanan. Saya atas nama pemerintah. Selain dari jalan yang merah merona, Kang Deddy Mulyadi juga telah menempati janjinya membangunkan gardu-gardu penjualan bagi penjual nanas. Di mana saat dahulu Kang Deddy Mulyadi membongkar tempat ini, maka para penjual nanas banyak yang memberontak karena tidak ingin gardu-gardunya ini dibongkar. Namun Kang Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia akan menggantinya yang jauh lebih cantik, yang sejalan dengan visi pemerintahan daerah Jawa Barat, yang tentunya penuh nuansa dengan karakter Sunda. Untuk itu, saat setelah dibangunkan, para penjual nanas kini berterima kasih dan menyadari bahwa KDM pemerintah ataupun pemimpin yang tidak hanya omong-omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sekaligus kadus Desa Tambakan nu ngawakili sadayana pedagang. Alhamdulillah abdi sareng Bapak PAW Desa Tambakan Pak Asep Carno ngahaturkeun nuhun ka Bapak aing anu tos ngabuktoskeun janjina ka pedagang-pedagang di wilayah desa abdi. Mangga ku abdi persilakeun ka Bapak PAW Desa Tambakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawa Barat istimewa. Subang, Jalan Jagat, Tambakan, Alhamdulillah. Apa kalau Pak Deddy? Udah ini ya, udah pada yang ini ya paling ujung udah ada nanasnya. Pedagang-pedagang nih, mantap KDM gitu. Ya kumaha ya na silsilahna kios ya. Pasiannya dari surungan atas berak-berak aja. Waduh, mantapnya. Dirawat langsungnya. Biar ngarawat ya mangga pakai jalan gitu. Oh, Nanang tuh Bapak Nanang sebagai pemilik kios baru ya, di kios baru program KDM. Katanya Simadu juga apa nih, yang mana nih kalau ciri-ciri Simadu nih? Oh, bedanya Simadu. Matanya gede. Oh, matanya gede. Pis nganuhunkeun pisan. Pisan. Ah. Gubernur. Ayo teh. Pang nganuhunkeun pisan ya dibere kios. Dibere duit ongkoh, kios ongkoh. Wah, mantap Pak Dedinya. Pak Dedi ngomong. Hah? Tambakan. Nah, kabaya. Ya entong ya Jawa Barat. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.